Pengertian media digital. Media digital adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan konstruk dari media statis, terutama media cetak, yang meskipun sering menghasilkan secara elektronis, tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familiar bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat membentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Jaringan sosial, layanan online yang membantu orang dan organisasi membentuk koneksi dan berbagai informasi, telah menjadi kekuatan utama dalam komunikasi bisnis internal dan eksternal dalam beberapa tahun terakhir. Selain Facebook, berbagai jaringan sosial publik dan pribadi digunakan oleh bisnis dan profesional dengan kemampuannya untuk menjangkau jumlah orang yang hampir tidak terbatas melalui berbagai format digital. Jaring sosial sangat cocok untuk banyak kebutuhan komunikasi bisnis. Pemahaman media sosial. Fokus pada konsumen. Sebagai rencana pemasaran umum, media perlu memahami konsumen mereka. Oleh karena itu, alih-alih mendefinisikan media digital Anda sebagai sebuah produk, cobalah untuk mengubah pikiran Anda dengan menyusun pesan sesuai dengan kebutuhan pembaca Anda. Optimalkan data. Setelah mencoba mendengarkan kebutuhan pembaca, langkah selanjutnya menurut Diana Gemian adalah menginterpretasikan sejumlah besar data yang ada. Buat saluran untuk menerima kontribusi pembaca. Cara lain untuk meningkatkan keterlibatan pembaca di media sosial adalah dengan mendorong pembaca untuk menjadi peserta aktif. Buat cara untuk terlibat secara aktif dengan pembaca. Masukkan informasi kontak ke dalam jaringan sosial. Editor atau reporter yang dapat diakses adalah cut this untuk meningkatkan keterlibatan pembaca. Ubah opsi. Diana Gemiano mengungkapkan bahwa kunci untuk menarik pembaca adalah relevasi. Karena itu, jangan menolak perubahan. Selanjutnya ada komponen media digital. Komponen media sosial mendefinisikan kembali hubungan tradisional antara pengirim dan penerima, sehingga menulis untuk media sosial memerlukan pendekatan yang berbeda dari media tradisional, baik ketika menulis di blog atau membuat contoh video produk untuk YouTube. Salah satu alasan mengapa pilihan media digital, sosial, dan seluler meledak dalam beberapa tahun terakhir adalah karena tidak adanya pendekatan satu ukuran untuk semua. Beberapa orang senang membaca artikel dan dokumen yang panjang, sementara yang lain lebih suka membaca ringkasan yang pendek, menonton video, mendengarkan podcast, atau format lainnya. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi. Membuat pesan media digital. Meskipun pesan sering dibuat, ditulis dan dikirim dalam hitungan detik, tetapi kita masih dapat memahami peran penting tersebut. Yang pertama, ada keahlian membuat pesan singkat. Kita perlu memastikan bahwa dalam setiap pesan langsung dapat bisa menjelaskan makna pesan tersebut. Komunikasi yang jelas dan ringkas sangat penting agar pesan bisa menarik perhatian pembaca. Yang kedua, ada menulis pesan cepat dan efektif dengan bahasa yang mudah. Usahakan untuk tidak menulis kalimat deskriptif yang terlalu panjang dan rumit. Hal tersebut harus dilakukan agar bisa lebih mudah terhubung dengan target pasar perusahaan. Yang ketiga, ada pemilihan media elektronik untuk membuat pesan singkat. Salah satu kunci dalam pemilihan media elektronik adalah dengan menentukan target audiens. Karena hal ini akan sangat berpengaruh pada media elektronik yang akan digunakan nantinya. Yang keempat, ada membuat blog bisnis yang efektif. Blog telah menjadi kekuatan utama dalam komunikasi bisnis. Blog juga telah menjadi sumber informasi penting bagi konsumen dan profesional. Yang kelima, ada membuat podcast yang efektif. Podcast dapat dianggap sebagai audio yang setara dengan blogging. Podcast menghasilkan rekaman audio yang dapat dialirkan secara online atau diunduh ke perangkat portable oleh pendengar. Percakapan dengan tamu yang menarik dan bercerita merupakan strategi podcasting yang sangat populer. Dan yang keenam, ada mendistribusikan isi dari blog.
Blog adalah solusi potensial setiap kali kita memiliki aliran informasi yang berkelanjutan untuk dibagikan dengan audiens online. B. Metode pembuatan pesan digital. Untuk merancang tampilan ini, digunakan kerangka kerja 7C, yaitu cara untuk mengidentifikasi. Secara estetik berarti menggambarkan karakteristik visual dari situs web, seperti warna, grafik, foto, pemakaian huruf. Secara fungsional dapat berupa section breakdown, yaitu menggambarkan cara sebuah situs diorganisasikan ke dalam sub-sub komponen. Lalu linking structure, yaitu menggambarkan cara bagian-bagian alternatif dari sebuah situs dihubungkan. Lalu navigation tools, yaitu memfasilitasi pergerakan setiap pengguna di seluruh situs seperti sitemaps. Yang kedua adalah konten, menekankan pada apa yang dipresentasikan dalam situs web, yaitu semua unsur utama digital yang ada pada situs web, meliputi teks, video, audio, dan gambar. Dimensi dari konten yaitu offering mix. Isi situs web dapat berisi produk, informasi, dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu appeal mix merupakan pesan komunikasi dan promosi yang dibuat perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pelanggan, baik secara fungsional atau harga rendah, customer support, maupun emosional. Lalu multimedia mix, semua variasi media seperti teks, audio, video, gambar, grafik yang ada di dalam situs web. Yang ketiga, community, merupakan sebuah set hubungan yang dibangun berdasarkan minat-minat yang dibagikan. Komunitas memiliki beberapa kegunaan, yaitu dapat membuat isi atau layanan-layanan yang menarik konsumen kepada sebuah situs web. Dapat juga disediakan sebagai arti untuk membangun hubungan yang lebih dekat antara konsumen dengan perusahaan, dan antara konsumen dengan konsumen. Contohnya, message board dan live chats. Yang keempat adalah customization. Didefinisikan sebagai kemampuan situs untuk memodifikasi dirinya atau dapat dimodifikasi oleh setiap pengguna. Dimensi dari customization yaitu personalisasi. Fitur-fitur dari personalisasi adalah login registration, cookies, personalized email account, content and layout configuration, storage, and agent. Lalu tailoring. Ada dua, yaitu berdasarkan pada perilaku pengguna di masa lalu dan berdasarkan pada perilaku pengguna lain yang memiliki kemiripan pilihan. Yang kelima adalah communication, mengarah pada dialog antara situs web dan penggunanya. Dimensi komunikasi diantaranya ada broadcast, yaitu pertukaran informasi satu arah dari organisasi ke pengguna, contohnya mass failings, fax, dan email newsletters. Lalu ada interaktif, komunikasi dua arah antara organisasi dengan pengguna, contohnya e-commerce dialog, customer service, dan user input. Dan yang terakhir adalah hybrid, yaitu kombinasi antara broadcast dengan interaktif. Yang keenam, connection. Koneksi didefinisikan sebagai jaringan dari link antara situs tersebut dengan situs-situs lainnya. Link yang diklik dan membawa pengunjung pergi dari situs perusahaan atau dapat membawa pengunjung ke situs perusahaan. Yang ketujuh adalah commerce, merupakan kapasitas transaksi dari sebuah situs seperti penjualan barang, produk, atau layanan pada situs tersebut bersama dengan fungsionalitas registrasi, keranjang belanja, keamanan, pengesahan kredit card, pelacakan pesanan, pilihan pengiriman dan pembayaran, keluar, dan konfirmasi pesanan.